3 informasi penting pensiunan segera mulai besok 20 Juni 2025. Pensiunan wajib lapor 1 tahun sekali. Serta informasi ketiga terkait dengan pengambilan gaji Juli yang berubah. Perhatian siap-siap, Juli dan Agustus, 2 bulan yang penting yang patut diperhatikan bagi pensiunan. Ada perubahan besar dan beberapa hal yang harus dikerjakan. Terkait dengan beberapa poin penting yang akan kita bahas, yang pertama adalah terkait dengan mulai besok 20 Juni 2025, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan, jangan ketinggalan, karena ini akan berdampak kepada pencairan gaji Bapak Ibu, dan ada juga informasi terkait dengan pensiunan yang wajib lapor 1 tahun sekali, yang mana ini akan berakhir di bulan Agustus nantinya. Jadi harus segera dilakukan. Kemudian terkait dengan pengambilan gaji yang berubah dan akan mulai berlaku di 1 Juli 2025. 3 informasi ini kita bahas dalam video kita kali ini. Kita masuk di informasi pertama. Mulai besok 20 Juni 2025, segera lakukan beberapa hal yang penting untuk pensiunan ke depannya. Adapun hal yang perlu dilakukan mulai besok adalah yang pertama, autentikasi Taspen. Bagi Bapak Ibu yang masih belum autentikasi secara online hingga saat ini dan masih terkendala autentikasi, jadi segera mulai besok segera lakukan autentikasi ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar. Kalau masih bisa secara online, bagus secara online tanpa harus repot-repot ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar. Tetapi kalau memang tidak bisa dilakukan secara online, silakan datang ke kantornya langsung mulai besok 20 Juni 2025. Karena ini penting terkait dengan pencairan gaji Juli. Apabila autentikasi gagal, maka gaji Bapak Ibu akan dihentikan sementara. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus segera lapor SPTB. Untuk lapor SPTB ini ada beberapa kriteria pensiunan yang wajib lapor. Jadi tidak semua pensiunan yang wajib lapor, tetapi ada kriteria-kriterianya dan ini juga harus segera dilakukan. Ya. Mulai besok 20 Juni 2025 segera lapor SPTB. Kalau hari ini bisa, silakan hari ini. Kalau tidak bisa, mulai besok. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan secara rinci apa saja pensiunan-pensiunan yang wajib melaporkan SPTB dan bagaimana sistemnya. Kita masuk di informasi, nah ini ya, kedua, wajib lapor 1 tahun sekali. Nah inilah yang SPTB tadi, yang mana batas pelaporan SPTB ini akan berakhir di bulan Agustus 2025. Jadi ini penting untuk pensiunan 1 tahun sekali. Dan bagaimana sistemnya? SPTB ini adalah surat pengesahan tanda bukti diri, yang mana surat ini digunakan untuk pengawasan oleh Taspen apakah benar bahwa penerima pensiun itu adalah orang yang berhak menerimanya. Apakah benar penerima pensiun itu masih hidup? Nah, ini nih surat pengesahan tanda bukti diri. Sekaligus SPTB ini digunakan juga untuk memperbarui data diri peserta. Jadi kalau ada perubahan data diri peserta, ini digunakanlah SPTB. Kemudian juga update data keluarga penerima pensiun. Mungkin ada ahli warisnya yang sudah berkurang atau wafat gitu ya. Jadi di sini juga diupdate datanya sehingga jelas siapa saja nanti yang akan menerima pensiunnya nantinya. Ya. Nah, SPTB ini diperuntukkan untuk pensiun janda atau duda yang tidak memiliki tunjangan anak sesuai dengan kriteria yang berlaku. Nah, jadi nanti kita akan bahas juga siapa saja yang wajib melakukan lapor SPTB ini. Oke, kita lanjut. Pensiunan yang wajib lapor SPTB. Nah, yang pertama untuk batasan usia, untuk pensiun duda usia kurang dari 70 tahun atau sama dengan 70 tahun. Kemudian pensiunan janda yang usianya kurang dari 63 tahun atau sama dengan 63 tahun. Ini wajib lapor SPTB. Kita ulangi, untuk pensiun duda yang usianya kurang dari sama dengan kurang dari 70 tahun atau sama dengan 70 tahun. Kemudian pensiun janda yang usianya kurang dari 63 tahun atau sama dengan 63 tahun.
wajib lapor SPTB. Kemudian, penerima pensiun janda atau duda yang mulai menerima gaji pensiun pada DAPEM induk dan susulan bulan April 2025. Jadi bagi yang menerima gaji pensiun pada DAPEM induk atau menerima gaji pensiun susulan bulan April 2025, ini wajib lapor SPTB. Kemudian pensiun janda duda yang tidak memiliki anak yang tertunjang. Ini juga wajib lapor SPTB. Dan kemudian terakhir adalah bagi peserta yang bukan merupakan peserta wajib lapor SPTB di periode tahun 2024. Kalau Bapak Ibu masih bingung terkait dengan kriteria ini, sederhananya nanti Bapak Ibu akan menerima surat pemberitahuan untuk lapor SPTB, wajib lapor SPTB. Nanti surat pemberitahuan itu dikirimkan melalui surat atau WhatsApp atau email. Nah, itu ya. Atau mungkin bisa saja nanti ada muncul di notifikasi Bapak Ibu di aplikasi Andal. Jadi untuk lapor SPTB ini bisa menggunakan aplikasi Andal yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk autentikasi Taspen. Jadi bisa di sana juga untuk lapornya ya. Nah, jadi lapor SPTB segera. Ini ada juga yang bertanya, apa SPTB ini tiap tahun ya? Dijawab oleh Taspen, iya, minimal pelaporan 1 tahun sekali. Minimal pelaporan 1 tahun sekali. Berarti ini boleh lebih dari 1 kali. Ya. Jadi minimal itu harus dilapor 1 tahun sekali nih. Dan untuk pelaporannya bisa menggunakan aplikasi Andal atau di website TOS Taspen. Kemudian, informasi selanjutnya, pensiunan siap-siap. Nah, terkait dengan pengambilan gaji yang berubah mulai 1 Juli 2025. Siapa saja pensiunan yang akan terdampak terhadap perubahan gaji ini? Ada 2 bank yang kena dampak perubahan pengambilan gaji pensiun, yaitu bagi peserta yang berada di Bank BTPN dan peserta pensiun yang berada di Bank BWS. Jadi 2 peserta yang berada di 2 bank ini akan terdampak perubahan pengambilan pensiun. Yang mana mulai 1 Juli 2025 pengambilannya yang semula dari bank akan pindah ke kantor pos untuk Bank BTPN dan BWS saja. Sementara untuk bank-bank lain itu masih mengambil gaji seperti biasa, bisa langsung di bank tersebut atau di ATM. Jadi yang terdampak hanya peserta pensiun yang berada di Bank BTPN dan BWS saja. Nantinya akan ada surat pemberitahuan bagi pensiunan yang terdampak ini. Jadi ada beberapa pensiunan yang sudah menerima pemberitahuan dan bahkan ada juga yang masih belum menerima pemberitahuan. Nah, ini kalau masih belum ada pemberitahuan, silakan nanti komunikasikan ke banknya ya. Kemudian, perpindahan ini akan dilakukan oleh Taspen tanpa persetujuan, jadi otomatis dilakukan. Jadi, mau tidak mau Bapak Ibu harus pindah ke kantor pos. Hal ini dilakukan oleh Taspen, salah satunya adalah katanya untuk menghindari penipuan. Kemudian ada lagi istilah satu lain, apa tuh, untuk agar yang menerima itu yang benar-benar menerimanya gitu. Jadi itu ya. Kemudian pengambilan di kantor pos ini bisa juga diwakilkan oleh ahli waris, tetapi dengan membawa beberapa persyaratan. Mungkin seperti kartu identitas pensiun, buku rekening gitu ya. Dan pengambilan gaji di kantor pos ternyata bisa juga diambil di Indomaret, tetapi Bapak Ibu harus menginstal aplikasi PosPay namanya. Jadi Bapak Ibu nanti registrasi. Untuk registrasi ini nanti dibantu oleh petugas kantor pos. Nah, jadi untuk pertama kali instalasinya harus di kantor pos ya. Nanti dibantu oleh kantor pos. Setelah selesai registrasi, barulah Bapak Ibu bisa mengambil gaji pakai aplikasi PosPay di Indomaret. Nah, seperti itu. Oke, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.